Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Ikhlas Hati Channel. Ikhlas mencari ilmu agama. Ikhlas dalam beribadah. Semoga mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Dan pada hari ini alhamdulillah Allah masih memberikan kita umur panjang, sehat badan, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pada siang hari yang sangat cerah ini, yang sangat terik ini, sambil kita memanfaatkan waktu istirahat, sambil kita beristirahat, mari kita memanfaatkan waktu untuk mendengar, menyimak, saling berbagi tentang perkara-perkara agama yang mudah-mudahan dapat menguatkan iman kita, semakin menguatkan iman kita, semakin menenteramkan hati kita, semakin menenangkan hidup kita, dan semakin berkah setiap langkah yang kita gerakkan dalam kehidupan di dunia ini. Nah, pada hari ini tema besar saya tentang tauhid atau akidah. Berkaitan dengan itu, saya akan membacakan sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini dinukilkan oleh Syekh Said Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Sabilul Ibtikar wal I'tibar. Hadis yang lumayan panjang, agak sedikit panjang, berbicara tentang beberapa kondisi manusia di hari akhirat. Beberapa kondisi manusia nanti di padang mahsyar, khususnya kondisi-kondisi buruk. Karena di padang mahsyar itu ada kondisi indah, ada kondisi buruk. Ada manusia itu perjalanannya indah di padang mahsyar, ada manusia yang perjalanannya itu sangat buruk sekali di padang mahsyar. Tergantung dengan amal masing-masing ketika hidup di dunia. Karena hadisnya agak panjang, langsung saya bacakan saja. Hadis ini disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabatnya Mu'az bin Jabal. Kepada sahabatnya Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, beberapa kondisi manusia ketika di padang mahsyar nanti, kondisi buruk manusia, yang mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam kondisi-kondisi seperti yang akan kita sebutkan ini. Faminhum ala suratil qiradah, fa amma alladhina ala suratil qiradah falqattatu minan nas, yakni an-namam. Di
antara mereka manusia di padang mahsyar itu, ya, ada suratil qiradah, ada yang dalam bentuk qiradah. Qiradah ini kera atau monyet. Ya. Di dunia dia manusia, manusia ganteng, cantik, glowing, ya, gagah. Begitu dibangkitkan dalam bentuk qiradah seperti kera. Bangkit kubur dia dibangunkan di kuburnya, tiba-tiba bentuknya seperti monyet di Selawat sana, nah, seperti monyet, seperti kera, nah, suaranya juga suara kera, ya. Nah, siapa mereka ini? Fa'amman ladina ada suratil qiradah, orang-orang yang ketika dibangkitkan dalam bentuk kera di padang mahsyar, Farqaddatu minan nas, adalah mereka-mereka itu yang ketika di dunia suka menyebarkan fitnah di antara manusia, ya, suka memprovokasi, ya, suka nama itu lalat merah, nah, suka membuat orang bertengkar, ya, suka memprovokasi orang, suka memancing antara si A dengan si B, kemudian ribut. Suka menebarkan fitnah, suka membuat kontroversi, sehingga suka memecah belah. Nah, ini orang-orang seperti ini nanti di hari akhirat dibangkitkan dalam bentuk monyet kera. Nah, maka hati-hati hari ini sangat banyak terjadi, orang-orang suka menyebarkan berita hoax. Terserah apakah hoax itu merugikan pemerintah, menguntungkan pemerintah, merugikan seseorang, atau menguntungkan seseorang kemudian merugikan pihak yang lain, ya, pokoknya hoax itu, orang-orang yang suka menyebarkan hoax jadi monyet, ya. Maka kalau di WA itu ada orang tiba-tiba share berita hoax, balas dengan stiker monyet, balas stiker monyet. Jadi kalau kira-kira ada orang yang share berita-berita adalah balasnya dengan stiker monyet. Ditanya kenapa stiker monyet, nanti jadi begini kamu ya. Kalau suka sebarkan berita hoax yang memanas-manaskan suasana, yang membuat orang ribut satu dengan lainnya, ya, atau masyarakat dengan pemerintahnya, pemerintah dengan masyarakatnya. Jadi itu yang pertama. Karena kita dalam Islam apapun kondisinya, hoax itu haram. Di agama ini tidak dibangun dengan hoax, dan Anda dan kita tidak perlu membela agama ini dengan hoax. Tidak perlu hoax kita agama ini. Agama ini perlu diperjuangkan dengan ilmu yang benar, dengan informasi-informasi yang benar, dapat dipertanggungjawabkan kebenaran. Agama ini agama yang memang sudah benar, tidak perlu bantuan hoax kita. Nah, jalankan saja sesuai perintah, insya Allah agama Allah jaga. Jadi ada orang-orang kadang-kadang demi memperjuangkan yang baik, tujuannya baik, tapi caranya tidak baik juga. Inna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah ini maha baik dan tidak akan pernah menerima kecuali yang baik-baik. Ya. Jadi itu yang pertama. Jadi manusia dalam bentuk kera atau dalam bentuk monyet, yaitu mereka-mereka yang suka di dunia itu menyebarkan hoax, berita-berita fitnah, memanaskan suasana, memprovokasikan antar manusia. Maka hati-hati di hari akhirat, walaupun dunia suka make up, ya, suka kalau merawat tubuh jadi monyet ya. Maka oleh karena itu hendaklah kita jaga diri kita daripada hal-hal yang seperti itu. Setiap menerima berita, membaca berita dipastikan. Bahkan sudah benar, misalnya berita, tapi kalau kira-kira kita tidak bisa pastikan, cukup di kita saja, jangan dilanjutkan ke orang lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wa ba'dhum ala suratil khanazir. Sebagian yang lain
manusia, ada yang ketika dibangkitkan di hari akhirat ada suratil khanazir dalam bentuk hewan babi. Ya. Jadi para lagi tadi maunya yang babi. Siapa mereka ini? Wa ammal ladzina ala suratil khanazir fa ahlus suhti wal harami wal maksi. Siapa mereka-mereka itu yang di hari akhirat di padang mahsyar dibangkitkan dalam bentuk wajah, dalam rupa khanazir, babi? Siapa mereka itu? Mereka itulah orang-orang yang suka makan harta haram. Suka makan harta haram dan merampas hak orang lain. As-suhti, merampas hak orang lain, al-haram, haram, wal maksi, dan suka ambil maksi ini pajak atau fee. Ya, maksi pajak reman. Suhti, al-haram, al-maksi. Pokoknya harta haram. Orang yang suka makan harta haram, mengambil harta haram, itu akan dibangkitkan di hari akhirat, wajahnya dalam bentuk khanazir, dalam bentuk babi. Maka hati-hati dengan harta haram. Ini apalagi ini bulan puasa ini, mau lebaran, ini sangat berpotensi. Orang demi apa, THR lebaran, demi bonus lebaran, ya, demi dapat lebih lebaran, jadi mencari di sana sini. Kadang-kadang yang haram pun ikut terambil. Wal maksi ini minta jatah. Maksi ini pajak tidak halal, pajak ilegal, jatah reman, fee dan proyek-proyek di kantor, sebagai orang kantor minta fee sama rekanan. Kalau kita di PLN ada vendor, itu bukan bisa bilinar, bisa bilinar itu. Minta, padahal secara aturannya sudah jelas berapa proyeknya, berapa anggarannya, apa pekerjaannya, sekian anggarannya. Kemudian yang di kantor, orang di kantor minta sedikit. Kemudian enggak ada kantor kita, ada orang. Kemudian yang di lapangan sana ada lagi minta dikit juga. Di lapangan nanti namanya keamanan. Keamanan kampung, ya. Keamanan daerah setempat minta juga dikit. Kemudian yang numpang lewat juga ada model-model minta juga. Wilayah, penguasa daerah dan seterusnya. Ini semua kalau tidak dihentikan praktek-praktek seperti ini, maka dikhawatirkan dibangkitkan di hari akhirat dalam bentuk rupa yang seperti babi. Yang di kantor gagah-gagah, baju bagus, necis, ya. Rambut rapi, selalu pakai minyak rambut, sepatu licin, lalat, lalat, ya. Begitu karena suka minta fee. Mana fee-nya? Sudah saya uruskan, ya. Mana fee-nya? Di akhirat dibangkitkan dalam bentuk wajah babi. Jumpa nanti sama vendornya dari akhirat, sama yang kerjakan proyeknya. Dilihat, bapak kok wajahnya seperti ini? Dulu dari wajahnya waktu sama-sama di dapur ngombrek, wajahnya lucu-lucu, ya. Nampak orang baik itu, ternyata di akhirat sudah seperti itu wajahnya. Maka mudah-mudahan, rezeki yang paling berkah itu adalah kita makan keringat kita sendiri saja. Jangan sampai menyentuh keringat orang lain. Itu paling berkah.
bukan hanya itu hak, tapi itu berkah dunia. Berkah untuk kita, berkah untuk istri kita, berkah untuk anak-anak kita. Maka coba kita lihat orang-orang kampung itu, ya, orang-orang petani, orang-orang berkebun, anaknya itu sukses-sukses. Nah memang berkah rezeki, mereka makan hasil keringat mereka sendiri. Nah kenapa kemudian sekarang keberkahan kurang? Karena banyak praktek-praktek ini, praktek-praktek harta. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ba'duhum munkisun, arjuluhum a'lahum wa wujuhuhum yushabuna 'alaiha, wa ammal munkisuna ru'usuhum wa wujuhuhum fa aklatur riba. Kemudian yang ketiga model manusia di hari akhirat itu dengan posisi tubuh terbalik dan diseret. Bagaimana posisi terbalik? Dia terlentang, ya, terbalik, kaki ke atas, arjuluhum a'lahum, kakinya ke atas. Nah ini kaki, dua kaki ditarik ke atas, ya. Kemudian wajah mereka dimasukkan ke ruang kakinya. Gimana? Lagi bola. Badannya seperti tertidur, kemudian kakinya diangkat ke atas, wajahnya dimasukkan ke antara dua kakinya, seperti bulat bentuknya. Kepalanya itu dimasukkan antara dua kakinya. Gimana? Bulat ya, bulat. Dan diseret seperti diseret. Sakit itu. Kita nggak bisa, apalagi yang berat-berat badan dikit nggak bisa itu berkorban seperti itu. Yang berperut ya. Tapi di hari akhirat nanti akan ada manusia-manusia yang seperti itu, dilentangkan, kemudian diangkat kakinya, kepalanya dimasukkan antara dua kakinya, membulat tubuhnya itu, kemudian diseret selama ribuan tahun itu. Karena di padang mahsyar itu ribuan tahun, bukan 1 bulan, bukan 1 tahun, ribuan tahun di padang mahsyar. Nah siapa mereka ini yang kondisi tubuhnya seperti ini? Fa'am wa ammal munkisuna ru'usuhum wa wujuhum fa'aklatur riba. Mereka adalah pemakan harta riba. Ya. Mereka adalah pemakan harta riba. Ya. Orang suka makan riba. Ini juga hati-hati kita dekat lebaran. Ya. Kadang-kadang demi kendaraan baru, kemudian mengambil jalur riba. Kendaraan baru mau lebaran, mau update, pakai jalur riba. Atau rumah baru mungkin mau update rumah baru lagi, rumah lama mau berada rumah baru, ambil jalur riba, sistem riba. Ini hati-hati. Ya, enak duduk di mobil baru, begitu di akhirat bengkok ke bumi. Bukankan buminya. Karena jalur riba. Juga sita rumah. Ini ibu-ibu ya. Ibu-ibu mungkin mau lebaran, mau update perabot rumah. Hati-hati jangan sampai bersentuhan dengan jalur riba, sistem riba. Karena kita alhamdulillah di Aceh kita beruntung sekali di Aceh dengan adanya kanun LKS, kanun Lembaga Keuangan Syariah. Jadi kita walaupun mau beli sesuatu dengan cash atau dalam bentuk angsuran, tapi sudah ada fasilitas dalam bentuk syariah. Kita tinggal kalau nggak cash, nggak sanggup beli cash, atau sanggup beli, cuman mungkin ada keperluan lain, boleh silahkan tidak beli cash, beli secara angsuran cicilan, tapi dengan prosedur riba, dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Maka kalau mau beli seperti itu, pastikan dulu ini leasingnya atau badan keuangan, sistem keuangannya ini prosedurnya syariah atau tidak, agar tidak nanti di hari akhirat digulung badan kita, mereka dibulatkan badan kita seperti bola. Maka oleh karena itu ini kita perhatikan
baik-baik. Dan kalau ada yang sudah terlanjur dengan sistem riba, maka hendaklah segera diselesaikan dan dituntaskan, tidak dilanjutkan ini. Tapi jangan juga kemudian lari, nggak mau bayar lagi. Kenapa nggak mau bayar lagi, ini cicilan? Nggak mau, saya riba. Tidak itu hak, tak boleh juga. Karena kita sudah mengambil hak orang, harus kita tuntaskan. Ya. Rumah-rumah yang sudah diambil dengan jalur riba dulu mungkin juga demikian diselesaikan, kemudian bertaubat kepada Allah, banyak-banyak bersedekah, dan rumahnya nggak perlu dibakar. Ada pertanyaan orang, dan saya ambil rumah yang sistem riba dulu, jadi kepikiran saya apa, saya bakar rumah itu, dan nggak perlu bakar. Ya. Selesaikan, tuntaskan semuanya, walaupun kena penalti mungkin, kemudian bertaubat kepada Allah dan banyak-banyak bersedekah. Karena yang menjadi haram itu bukan benda, tapi praktek kita itu yang mendatangkan azab di hari akhirat. Nah, ini bagi orang yang berurusan dengan riba. Jadi digulung badannya di hari akhirat. Kemudian keempat, wa ba'duhum umyun yataraddadun wal umyu may yajuru fil hukmi. Ya. Yang keempat, dibangkitkan di hari akhirat dalam keadaan buta. Buta. Di dunia terang matanya, sampai umur 50 tahun terang matanya. 60 tahun masih terang sekali kelihatan, tidak pakai kacamata. Begitu dibangkitkan dari akhirat, umyun, buta, ya taraddadun. Apa namanya, tidak tahu arah. Orang lain dah jalan kemana, dia mesti cepat. Karena kiri tidak tahu, tersesat jalan dia, buta. Umyun, ya taraddadun, kebingungan, tidak tahu kemana arah. Dan orang tak sempat pikir kita, nggak ada di sana orang-orang bawa orang buta, ada di akhirat. Kalau di sini kan ada pendampingnya. Di sana nggak ada di akhirat, sendiri-sendiri masing-masing. Tak sempat pikir nasib orang lain. Nah, siapa orang-orang yang dibangkitkan dari akhirat dalam keadaan umyun, buta, penuh kebingungan? May yajuru fil hukminya, orang yang zalim, yang curang dalam kekuasaan, dalam memegang kekuasaan, baik swasta maupun pemerintah. Zalim dalam kekuasaannya, zalim kepada orang-orang dalam wilayah kekuasaannya, dan zalim kepada orang-orang masyarakatnya. Ini buta dibangkitkan dari akhirat. Dia naikkan jabatan orang, dia turunkan jabatan orang itu bukan karena sesuai prosedur. Bukan yang seharusnya dinaikkan dan diturunkan bukan, tapi sesuka hati dia. Sesuai dengan buang jaro. Tahu Pak ya, buang jaro ya? Yang ada kasih oleh-oleh tertentu dinaikkan dan diturunkan jabatannya. Ini buta dibangkitkan dia. Hati ini kalau kita udah punya anak buah, maka yang penting jadi anak buah aja, nggak jadi punya anak buah. Kalau begitu jabatan naik, punya anak buah, potensi buta dari akhirat, siap-siap. Kalau zalim, semena-mena kepada bawahan, tidak adil, ini terancam buta dari akhirat. Nah, dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, man waliyallahu amra hadhil ummah. Barang siapa yang Allah berikan kekuasaan untuk memimpin suatu urusan umat ini, fakhaffafa lahum, kemudian dia meringankan urusan mereka ini, dia sayang kepada bawah-bawahannya, maka Allah akan memudahkan urusannya ini. Allah akan ringankan urusannya di hari akhirat. Kalau jadi pimpinan sekecil apapun, sayangnya anak buah.
Saya ini bawahan, disayangi sama Allah di akhirat. Tapi sebaliknya, wa man syaqqa alaihim, diberikan sedikit kekuasaan oleh Allah untuk memimpin satu urusan umat ini, dia buat berat. Syaqqallahu alaihi yaumal qiyamah, akan Allah beratkan urusannya di hari akhirat. Bukan jadi orang-orang yang diberikan sedikit kekuasaan oleh Allah untuk memimpin suatu urusan umat ini. Kalau zalim semena-mena, ganti dibangkitkan dari akhirat dalam keadaan buta. Hati-hati ini pimpinan-pimpinan. Jangan suruh bawahan yang bukan tugasnya. Suruh yang menjadi tugasnya. Kalau suruh yang bukan tugasnya, harus kasih haknya. Dengan mentang-mentang pimpinan disuruh beli nasi goreng sama anak buah, suruh beli kopi, suruh beli. Enggak, dia enggak ada dalam kontraknya. Salah satu tugasnya beli kopi, enggak ada. Enggak ada yang tadi ada tulis dalam kontraknya itu. Baru boleh suruh dia. Jadi tidak bisa beli kopi. Jadi pimpinan justru harus sering beli kopi pada uang. Justru jadi pimpinan itu melayani, ya, melayani. Rasulullah mengatakan, Amirul qaum qadimuhu, pimpinan suatu kaum pelayan bagi kaum tersebut. Melayani seharusnya. Rasulullah seperti itu. Dia layani sahabat-sahabatnya. Sampai sahabat-sahabatnya malu, enggak mau dilayani, sampai berebutan melayani Rasulullah. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati kita dalam memegang kekuasaan walaupun sekecil apapun. Hati-hati kita membawahi orang lain daripada sikap menzalimi. Apalagi kalau memberikan haknya itu tidak sesuai keringat, dan jika pasti kabrat haronya itu sudah jelas. Ya, gajinya seharusnya. Makanya kita di negara-negara Arab ini enggak sejahtera hidup kita, enggak berkah. Karena kita gaji orang itu masih di bawah standar. Sebenarnya itu sudah hukum zalim gitu. Makanya kita enggak maju-maju karena banyak yang berbalik ini di negara-negara kita. Ya. Lihat negara-negara Eropa, gajinya itu bagus-bagus sehingga mereka maju. Kan sudah pernah disampaikan hadisnya dari Rasulullah. Dijelaskan pula oleh Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah, sesungguhnya Allah akan menegakkan suatu negara yang adil, walau kana ahluha kafir, walaupun penduduknya kafir semuanya. Tapi dia adil, sistemnya adil, hak orang terpenuhi. Allah majukan negara. Sebaliknya Allah akan buat morat-marit suatu negara yang zalim, walaupun pemimpin rakyatnya semuanya muslim. Kalau kita morat-marit ini kebanyakan hak orang tidak sesuai. Ada orang masih kerja dari pagi jam 8 sampai sore jam 5, bahkan malam, gaji cuma 1 juta. Ya Allah, jangan senyum-senyum itu, jangan santai. Mahal, lebih mahal keringat manusia daripada benda-benda mewah di dunia ini. Karena itu manusia ciptaan Allah terbaik. Hati-hati kita tidak menghargai keringat manusia, apalagi sampai darahnya tumpah. Kata Rasulullah, setetes darah orang beriman tidak dihargai, dia lebih berharga daripada hancurnya Ka'bah satu persatu batunya di surga. Nah, ini satu penyebab kenapa beberapa negara Islam itu sampai kita susah kali maju, karena banyak hak-hak pegawai, karyawan yang belum terpenuhi. Hati-hati. Jadi kalau kira-kira mau bangun perusahaan, itu harus pikir hak orang dulu. Kalau kira-kira dengan kita bangun perusahaan orang terzalimi, tidak usah. Ngapain? Justru tambah berat kita nanti di hari akhirat.
Maka oleh karena itu ini hati-hati. Yang keempat tadi, orang-orang yang akan dibangkitkan dari akhir dalam keadaan buta, terombang ambing penuh kebingungan. Kenapa? Karena ketika dunia Allah memberikan dia sedikit kekuasaan, dia bangkit kepada orang di bawah, bangkit kepada rakyat. Kemudian yang kelima, wa ba'dhum summun bukmun la ya'qilun. Sebagian mereka manusia itu dari akhirat summun, dalam keadaan bisu, tuli. Bisu dan tuli. Pastilah kalau bisu pasti itu tuli. Ada orang dibangkitkan di akhirat karena bisu dan tuli. Tidak bisa ngomong. Kita ajak ngomong di akhirat bisa ngomong dia. Padahal di dunia paling banyak ngomong di warung kopi dia. Enggak bisa dengar dan berteriak dia, nyambung dia. Siapa orang ini? Alladzina ya'jibuna bi a'malihim. Ini orang-orang yang ibadahnya lumayan banyak ini. Mereka-mereka yang ibadahnya banyak tapi merasa ujub dengan ibadahnya. Merasa lebih soleh, ternyata masalah juga ada. Merasa dirinya paling soleh dan lain-lain, merasa dirinya paling sering di musala. Orang lain mana ada dempluk sana jumlah kali ini. Merasa diri paling sering baca Al-Quran, paling sebanyak sholatnya, paling soleh lah. Ternyata ini juga terancam dibangkitkan dalam keadaan tidak bisa bicara dan tuli dari akhir. Ini juga menjadi perhatian orang-orang yang ahli ibadah. Silahkan beribadah kepada Allah. Allah cinta kepada orang-orang yang taat kepada Allah, banyak zikir, banyak ibadah. Tapi ikhlas karena Allah, bukan karena manusia, bukan untuk mengharapkan, bukan untuk merasa diri paling soleh, tidak. Tapi terus berasa diri paling kurang. Kalau ada orang kita lihat tidak pernah ke musala, tidak pernah ke musala. Kita husnudzon. Mungkin dia enggak ke musala kita. Mungkin dia sholatnya di masjid Oman mungkin. Atau di masjid rumah sakit. Tapi di sana juga akan nampak. Mungkin pas lagi waktu sholat lagi di kamar mandi. Pokoknya husnudzon. Tapi di kamar mandi pun kosong, enggak ada dia. Terserah lah. Pokoknya kita beribadah untuk diri sendiri. Dan jangan suka mencari-cari kekurangan orang lain. Tapi kalau sudah suka mencari-cari kekurangan orang lain, ini orang suka, ini pasti menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Nah, kita mengajak, kita beribadah berbuat dan mengajak orang lain tanpa pernah menganggap diri lebih baik dan tanpa pernah berusaha mencari-cari kekurangan orang lain. Nah, ini yang kelima. Yang keenam, wa ba'dhum yamdahuna alsinatahum فهي مدلات على صدورهم يسيل الخير من أفواههم لعابا يتقذرهم أهل الجمع والذين يمضغون ألسنتهم فالعلماء والقصاص الذين يخالف قولهم فعلهم. Ada yang mengunyah-ngunyah lidahnya sendiri. Di dunia ada juga orang sakit yang menggigit lidahnya. Sakit apa ya? Apa? Danus ya? Ada yang di rumah sakit atau dalam kondisi apa istilahnya tidak terkendali, sakit tertentu itu. Sampai harus taruh ini sama dokter, ditaruh sesuatu yang mengganjal di giginya biar tidak tergigit di lidahnya. Tapi itu di dunia nggak sakit. Adapun dari akhirat ada manusia yang memang dia lidahnya itu keluar dan dia gigit-gigit, ya Allah. Berhamburan darah, berjatuhan lidahnya, hancur dan gigit lidahnya sendiri sambil dia sakit menangis. Dia gigit, hancur berjatuhan lidahnya, berhamburan darah, tersambung lagi lidahnya. Kemudian dari mulut mereka mengalir nanah laksana air liur. Keluar nanah bagaikan air, seperti air liur keluar. Berbau busuk.
dan membuat semua orang di sana di padang mahsyar itu merasa jijik. Siapa ini? Ngeri sekali. Siapa mereka ini? Mereka adalah para ulama, para pendakwah. Nah, ya, ini orang ngomong kena juga ya. Semua orang ceramah ini. Jangan terlalu banyak ceramah ini. Rancang, gigit lidah sendiri di hari akhirat. Maka sudah boleh dikurangi jadwal ceramah. Intinya nggak apa-apa. Yang dengar aman, tapi udah kena tadi dari pertama tadi. Nanti berikutnya kena juga. Adil insya Allah. Dia sama-sama kita berhati-hati. Ya. Jadi ini mereka siapa? Al-ulama wal qusas, pendakwah, penceramah. Yang mana? Alladzi yukhalifu qawluhu fi'luhu. Yang berbeda antara ucapan dengan perbuatan. Ngomong manis di mulut, jelek di perbuatan. Pahit di perbuatan. Lain dia katakan, lain dia kerjakan. Di depan orang ya, manis nampaknya, baik, santun, culun, seperti nggak tahu apa-apa. Ini saja yang dikatakan lupa. Begitu di belakang orang, buku yang nyali. Ini hendaklah berhati-hati di hari akhirat dibangkitkan dalam kondisi seperti mengenaskan dari buat orang jijik. Kan malu nanti dilihat sama jemaah rumah, ustaz. Sering katakan orang orang yang dibakar ini, ustaz lain tapi dengan kita ya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari kondisi yang mengerikan ini. Kemudian yang ketujuh, wa ba'duhum musallabuna ala juzu'in minan nar wal musallabuna ala juzu'in fas-sa'adatu minan nas ila sultan. Ya. Sebagian mereka itu dibakar dalam posisi disalib kemudian dibakar di bawah. Siapa mereka itu? Fas-sa'adatu minan nas ila sultan. Mereka adalah orang yang suka memfitnah orang lain kepada penguasa. Ini agak bersifat pendidikan dikit. Hati-hati. Orang yang suka melaporkan kejelekan karyawan lain kepada atasan. Ya, kakak mau cerita pokadi ya. Ternyata hati-hati juga ya, melaporkan karyawan lain kepada atasan. Boleh dilaporkan apabila sesuai dengan fakta demi kebaikan bersama. Itu tidak apa-apa, bahkan harus. Kalau nggak kita laporkan atau kita cari cara yang baik, kita seperti membiarkan kemungkaran. Tapi kalau sudah melebih-lebihkan, menjelek-jelekkan karena memang masalah personal, masalah pribadi, atau kita ingin jabatan itu, nah ini hati-hati, dibakar dari akhirat dalam posisi tubuh disalib. Kemudian dibakar, hidupkan api di bawahnya. Ini belum kita buat stiker juga. Kalau orang sifat seperti ini kirim stiker lagi dibakar. Suka bawa berita kepada yang enggak kepada atasan. Kemudian wa ba'duhum muqatta'atu aydihim wa arjulihim. Sebagian mereka manusia dari akhirat ada yang terpotong, potong tangannya dan kakinya. Sampai dari akhirat tidak ada tangan, tidak ada kaki. Padahal di dunia sering foto sambil fitness besar-besar itu. Begitu sampai ke hari akhirat hilang tangannya, hilang kakinya. Siapa ini? Ya, orang seperti ini. Falladzina yu'dzunal jiran. Ini orang-orang yang suka menyakiti tetangga. Memang berat ya, bermusuhan tetangga itu berat persoalannya. Dalam sebuah hadis orang mengatakan manusia itu yang pertama disidang itu masalah tetangga.
Yang pertama disidang antara manusia dari akhirat itu dengan tetangganya. Maka kalau lihat tetangga, bayangkan ini kita disidang di hari akhirat kita berdua. Jadi kalau bisa kita mengalah dengan tetangga, bahkan juga ya. Dan kalau bisa baik dua-dua. Kalau enggak berat itu tetangga. Dan siapa yang suka menyakiti tetangga, maka terancam dibangkitkan dari akhirat tanpa tangan, tanpa kaki. Kemudian ke-9, wa ba'dhum asyaddu natnan minal jif. Dan sebagian manusia ada yang dibangkitkan di hari akhirat lebih busuk daripada bangkai. Lebih busuk daripada bangkai. Pernah cium bangkai tikus? Lebih busuk ini lagi. Mas bangkai itu masih lumayan. Bangkai lebih mengerikan. Tapi di akhirat ada manusia lebih busuk daripada bangkai-bangkai di dunia. Siapa mereka itu? Alladzina yatamatta'una bisyahwat wal ladzat wa yamna'una haqqallah bi amwalihim. Mereka-mereka yang hidupnya itu bergelimang dengan maksiat, suka memuaskan syahwat. Hidupnya itu sehari-hari memuaskan syahwat. Bergelimang dengan syahwat, sedangkan hak-hak Allah tidak dia tunaikan. Ini ngeri orang-orang tidak berpuasa. Dia pikirkan syahwatnya saja. Tidak sanggup dia melaksanakan perintah Allah. Puasa dia enggak, tarawih dia enggak. Hari-hari dia makan, minum, orang lain berpuasa. Malam-malam juga dia bersenang-senang. Orang sedang salat tarawih, sedang hidupkan Allah. Ini orang seperti ini dibangkitkan dia lebih busuk daripada bangkai. Sholat enggak pernah dia ke masjid, enggak pernah bersedekah, enggak pernah. Pokoknya hidupnya sehari-hari syahwat. Syahwat harta, syahwat jabatan. Dia pikir jabatan, harta. Atau syahwat perempuan. Orang lagi sholat tarawih dia asing, dia betul-betul perempuan. Jadi nanti perempuan demikian juga. Orang sholat tarawih dia asik chatting dengan lawan jenis, bahkan dengan suami orang ada. Yang laki-laki dengan istri orang. Ini banyak kejadian sekarang. Sekarang itu persoalan non-murid sangat mengerikan. Bukan hanya sesama anak muda, orang tua sekarang. Di luar dugaan kita. Kalau dulu anak muda lah sudah kita atur masalah itu. Sekarang orang tua sudah punya istri, sudah punya suami, sudah punya anak, sudah punya cucu lagi. Luar biasa akhir zaman. Nah, itu yang terakhir, yang ke-10. Wa ba'duhum mulbisuna jalabi sabirah minal qatiran la siqah bi juludihim walladzina yalbasuna al-jalabib fa ahlul kibri wal fakhri wal khuyala. Sebagian manusia di hari akhirat ada yang dibangkitkan dengan berpakaian besi, dalam kondisi pakaian tersebut meleleh, terbakar. Dia pakai pakaian dari timah, dari besi yang meleleh ke tubuhnya. Bagaimana itu rasanya? Seperti kemarin terbakar apa? Sucian. Kemudian ada orang di dalamnya, bagaimana? Terbakar, jatuh apa, lelehan api ke tubuhnya. Ini bukan jatuh, memang dipakaikan pakaian besi yang meleleh, hancur tulang-tulangnya. Siapa mereka ini? Fa'ahlul kibri wal fakhri wal khuyala. Mereka itulah orang-orang yang sombong, yang congkak, yang suka membanggakan diri dalam hidupnya di dunia. Maka hati-hati kita jangan sampai, atau kita jagalah hati kita jangan sampai sombong. Karena memang alhamdulillah Allah memberikan kelebihan kepada kita, kelebihan harta. Kita ini adalah hati. Ini adalah pemberian Allah. Mudah-mudahan orang lain untuk Allah berikan juga. Kalau ada orang-orang Allah berikan kelebihan jabatan, masih muda cepat naiknya, kita ingat Allah. Alhamdulillah, ini pemberian Allah. Bukan karena saya, mudah-mudahan
orang lain Allah tidak promosikan jabatannya cepat-cepat, apalagi sudah umur lanjut. Yang Allah berikan sedikit ilmu ya seperti itu. Kita adalah pemberian Allah. Belum tentu yang berilmu lebih baik daripada tidak berilmu. Tapi tadi ancamannya tadi apa dari yang berilmu? Ceramah. Ceramah ingat kali kalau ceramah. Ya, ingat justru ilmu itu kalau tidak dijaga dengan baik berpotensi kena azab di hari. Itu waktu kita. Jadi jangan mentang-mentang kita punya lebih melihat orang lain sini selamat. Kita punya jabatan yang lebih tinggi dari orang yang sini selamat. Punya ilmu yang ini kalau bisa kita orang-orang ini yang seperti ini lah, jangan ada lagi sifat-sifat seperti itu. Semakin hari kita akan semakin mengerti hakikat kehidupan dunia ini. Semakin hari kita semakin mengerti kemana kita akan pulang nanti pada waktunya. Semua kita akan berpulang kepada Allah. Hati-hati kita dengan sifat sombong. Mudah-mudahan hari semakin hari sifat ego, sombong kita tekan dalam diri. Dan memang itu sifat manusiawi. Cuma sudah tekan. Sama semua. Makin bertambah sesuatu, potensi itu makin besar. Maka kita tekan, ya, kita kikis. Begitu dia timbul. Dia biasa timbul dia, kalau lagi emosi timbul dia. Naik dulu. Ya, timbul dia. Sojinya. Ini baru satu. Timbul dia. Tekan. Mudah-mudahan dengan puasa lapar kita hilang ego. Tidak sanggup kita ego lapar. Lagi nggak makan sahur. Sering-sering puasa terkikis ego, terkikis sombong. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, inilah ya, beberapa kondisi manusia ketika dibangkitkan di hari akhirat. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua daripada orang-orang seperti ini di hari akhirat nanti. Allah bangkitkan kita dari akhirat dalam keadaan baik, dalam keadaan mulia, dalam keadaan terhormat, dalam keadaan tidak malu, dalam keadaan disayangi oleh Allah, dalam keadaan dinaungi oleh Allah dengan naungannya. Dan kalau bisa begitu dibangkitkan langsung masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Sekian demikian yang dapat saya sampaikan. Tadi waktunya cuma sampai jam 2. Boleh lebih ya, karena memang waktu kerja. Baik, kita tarik sampai di sini saja. InsyaAllah kita lanjutkan dalam kesempatan yang lain. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.